Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru honorer se-Indonesia? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Berita kali ini akan kami sampaikan terkait kabar baik. Alhamdulillah ya Bapak Ibu. Sesuai dengan thumbnail yang kami tulis di sini, baru lulus P3K tahun 2021. Gaji insya Allah akan dibayarkan dari Januari, kemudian ditambah dengan THR dan gaji 13. Tentu belum ditambah dengan tunjangan-tunjangan. Nah, di sini kita akan melihat surat resmi dari Menteri Keuangan terkait dana yang sudah disediakan untuk pembayaran gaji, baik itu gaji 13, THR, dan tentu saja gaji pokok Bapak Ibu. Ya, untuk itu ikuti video ini sampai selesai. Baik Bapak Ibu, di sini kami akan menyampaikan surat yang cukup panjang berkenaan dengan perhitungan, ya di sini disebutkan perhitungan anggaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K untuk guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Tapi di sini juga akan ada dana untuk mereka yang lolos tahun 2021. Ya, di mana ini ditujukan kepada gubernur, wali kota, bupati seluruh Indonesia sehubungan dengan rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk tahun 2022 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, poin-poin di sini semuanya penting Bapak Ibu. Kita lihat pelan-pelan ya. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022 telah ditetapkan dana alokasi umum atau DAU, ini kita biasa dengar, tahun anggaran 2022 yang dihitung berdasarkan formula anggaran dasar dan celah fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, di mana alokasi dasar dimaksud telah mempertimbangkan jumlah gaji pegawai aparatur sipil negara pada instansi daerah, kemudian rencana formasi ASND dan kebijakan tunjangan hari raya, serta kebijakan gaji ke-13. Nah, tunjangan hari raya ini biasa kita sebut juga dengan gaji 14 ya. Nah, nomor 2 kita lihat Bapak Ibu. Nah, ini juga penting sekali. Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Kemenpan RB nomor sekian tanggal 16 September 2021, hal pembaruan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022, maka rencana formasi ASND yang diperhitungkan terdiri dari dana-dana itu nanti akan dipilah-pilah. Pertama adalah diperuntukkan bagi formasi P3K Guru tahun 2021. Nah, ini untuk Bapak Ibu ya, yang diumumkan dan dilaksanakan seleksinya pada tahun 2021 sebanyak 507.848 orang. Nah, tentunya di dalam ini adalah nama kita. Kemudian yang kedua, perkiraan formasi P3K Guru tahun 2022. Nah, ini lebih besar Bapak Ibu ya. Untuk tahun 2022 nanti yang bakal dibuka P3K Guru, yakni sebesar 758.018 orang. Nah, nanti pada video lain kami akan coba paparkan juga surat dari Pan RB berkaitan dengan edaran dibukanya formasi tahun 2022. Lalu selain itu juga ada perkiraan, jadi total DAU ini mempertimbangkan ketiga item ini. Yang ketiga adalah untuk P3K non-guru yang berjumlah 184.239. Kemudian kita lihat di sini peruntukannya. Formasi P3K Guru tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada butir 2A, nah ini ya yang 500-an ribu, merupakan formasi tahun 2021 yang seharusnya diangkat pada tahun 2021. Ya, betul sekali. Namun karena seleksinya sampai 3 kali, ditambah dengan molor-molor waktu sehingga sampai memasuki tahun 2022, di mana kebutuhan gajinya itu sebenarnya sudah diperhitungkan dalam alokasi dana tahun 2021 sebagaimana yang sudah disampaikan melalui surat resmi juga pada tanggal 25 Juni 2021, yakni berkaitan dengan hal pengangkatan P3K tahun 2021. Nah, tentu saja dana ini sekarang belum digunakan ya Bapak Ibu, belum digunakan. Lalu yang keempat kita lihat, berdasarkan kondisi tersebut, perhitungan kebutuhan gaji untuk formasi ASND dalam alokasi dana alokasi umum tahun 2022 ditetapkan sebagai berikut. A. Sesuai penjelasan pasal 11 ayat 14 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021
bahwa gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2022 untuk formasi ASND adalah gaji pokok sebagaimana diatur dalam peraturan kepegawaian. Nah, ini gaji pokok ya, ini baru satu. Kemudian yang B-nya, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana yang dimaksud pada butir 2A. Nah, ini butir 2A ini yang kita ya, yang formasi tahun 2021 yang sekarang sudah lolos tahap 2 dan menunggu tahap 3. Ini nanti sebanyak 14 bulan. Nah, ini Bapak Ibu ya, 14 bulan. Yaitu termasuk gaji tunjangan hari raya. Nah, jadi setelah gaji 12 bulan tambah tunjangan hari raya 13. Kemudian kebijakan gaji 13. Nah, berarti ini 14 ya. Tambah dengan hari raya jadi 14. Dengan asumsi bahwa penggajian P3K itu pada tahun 2022 ini akan dimulai pada bulan Januari 2022. Jadi perhitungan DAU tahun 2022 khusus untuk rekan-rekan Bapak Ibu yang lolos tahun 2021 formasi P3K ini nanti sudah seharusnya itu dibayar sejak Januari. Karena dana yang sudah dialokasikan itu sudah sejak Januari ya, sebanyak 14 bulan sampai Desember ditambah dengan gaji ke-13, kemudian ditambah dengan tunjangan hari raya. Mudah-mudahan saja nanti pengangkatan P3K Bapak Ibu, penetapan NIP3K-nya, kemudian penetapan SK, bisa saja nanti ditetapkan berlaku mundur per Januari. Tapi kita lihat saja apakah memang dapat terbukti demikian. Intinya adalah dana yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk pembayaran gaji khusus yang untuk yang tahun 2021 itu sudah sejak Januari sudah ada. Kemudian yang C, kebutuhan gaji pokok P3K guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf B. Nah, ini untuk yang formasi 700-an ribu tahun 2022 dan kebutuhan gaji pokok non-guru sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf C. Ini adalah sebanyak 3 bulan gaji dengan asumsi bahwa penggajian P3K dimaksud pada tahun 2022 ini nanti dimulai dari Oktober. Jadi untuk P3K guru dan non-guru tahun 2022 ini diperkirakan itu penetapan NIP3K setelah selesai seleksi, kemudian pembukaan formasi, itu penetapannya Oktober. Jadi gaji Oktober, November, Desember, ada 3 bulan. Maka di sini disebutkan ada 3 bulan saja untuk alokasi dana di tahun 2022 untuk formasi 2022. Kemudian jumlah dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU itu yang tahun 2021 dan tidak terserap. Nah, ini kan tidak terserap, tidak terbayarkan karena kita sendiri belum pegang NIP dan belum ada SK ya, maka dananya belum dapat digunakan. Sebagaimana dimaksud pada butir 3. Nah, butir 3 tadi yang menjelaskan tentang gaji P3K 2021 itu seharusnya sudah ada dalam DAU tahun 2021. Maka ini nanti akan menjadi pengurang dalam perhitungan kebutuhan penggajian P3K. Apabila jumlah dana yang telah diperhitungkan pada DAU tahun 2021 lebih besar, maka total kebutuhan gaji tahun 2022 seluruhnya bersumber dari dana yang telah diperhitungkan pada alokasi 2021. Nah, kita tidak tahu berapa jumlah alokasi dana tahun 2021. Kalau memang dialokasikan 1 juta, nah seharusnya memang berlebih. Karena yang diterima itu sebanyak 500-an ribu saja, separuh ya. Seharusnya kalau memang dialokasikan 1 juta sesuai dengan janji pemerintah sejak awal, maka dana itu berlebih. Nah, itu nanti akan diambil ataupun menjadi pengurang sehingga nanti dana itu berlebih sehingga untuk gaji P3K 2021 tetap dibayar dari dana alokasi tahun 2021. Jumlah formasi P3K dan kebutuhan gaji yang diperhitungkan dalam alokasi DAU tahun 2022 untuk masing-masing daerah nanti akan disampaikan dalam lampiran. Nah, nanti kami akan coba tunjukkan sedikit lampiran. Jika memang dana itu berlebih, nanti akan dialihkan pada pembayaran 2022. Nanti kita akan tunjukkan tabelnya. Ya, untuk poin 5 kami lewatkan saja karena ini tidak terlalu penting bagi kita. Yang keenam, berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan kepada saudara untuk melaksanakan pengangkatan P3K sebagaimana dimaksud pada butir 2 huruf A sesuai dengan hasil seleksi yang telah dilaksanakan pada tahun 2021. Nah, jadi sudah ada perintah untuk kita ini diangkat, diberikan NIP, diberikan SK karena gajinya sejak Januari ya mau dibayar.
serta merealisasikan penggajian dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang mudah-mudahan saja tidak berlama-lama, gaji kita memang nanti akan dibayarkan dari Januari. Alokasi dana yang telah diperhitungkan dalam alokasi DAU 2021 dan DAU tahun 2022 untuk P3K Guru merupakan dana yang ditentukan penggunaannya secara spesifik atau bersifat earmark. Istilahnya di amplop itu sudah tertulis, sekian dana ini khusus untuk P3K Guru. Nah, jadi sudah memang ditanda, itu adalah khusus untuk gaji guru, tidak boleh digunakan yang lain. Nah, sebagai penutup, sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa DJPK tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan. DJPK ini Dirjen Kementerian Keuangan ya. DJPK itu Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan, tidak meminta anggaran, tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun kepada pejabat ataupun pegawai pejabat Kementerian Keuangan itu sendiri. Ya Bapak Ibu, ini kabar bergembira bagi kita bahwa gaji P3K untuk 2021 sendiri sudah dianggarkan dan sudah ada, dan sudah menunggu Bapak Ibu untuk dapat diberikan sejak bulan Januari. Nah, kita tunjukkan sedikit gambaran dari alokasi dana yang memang sudah diatur untuk 2022 sesuai dengan tabel per provinsi Bapak Ibu. Ini kita bukakan. Nah, di sini adalah lampiran perhitungan gaji P3K Guru dalam alokasi DAU tahun 2022. Nah, di sini jumlah formasi guru yang diperhitungkan, anggaran gaji guru yang diperhitungkan, kemudian jumlah P3K Guru yang dilaksanakan seleksi tahun 2021, formasi untuk 2022-nya, kebutuhan anggaran 2022-nya. Nah, ini per kabupaten kota, kemudian per provinsi. Ini banyak sekali, ini ada berapa halaman ya. Jadi cukup detail, intinya bahwa Bapak Ibu siap-siap saja menerima NIP dan SK, dan tentu saja akan dibarengi dengan pembayaran gaji serta tunjangan lainnya kepada Bapak Ibu. Ya, untuk besaran daripada gaji dan tunjangan sudah kami sampaikan pada video yang lain. Nanti Bapak Ibu dapat cek di kolom deskripsi link video yang kami siapkan untuk melihat besaran gaji dan tunjangan P3K Guru yang bakal Bapak Ibu terima pada tahun 2022 nanti. Demikian informasi singkat dari kami, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan upaya kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.